Halo teman-teman, kita kembali lagi ke materi tentang psikologi bisnis keluarga bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang gap generation dan juga tentang kepemilikan psikologis atau psychological ownership. Yang pertama tentang gap generation, kita tahu ya di dalam generasi itu keluarga itu kan dari generasi ke generasi itu ya keluarga. Itu dari tingkat kelahirannya ini ada beberapa generasi gitu ya. Ada yang disebut silent generation atau tradisionalis, lahirnya tahun 1900 sampai tahun 45. Ada yang disebut baby boomers, lahir tahun 46 sampai 64. Generation X atau Gen X itu seperti saya, lahirnya antara 65 sampai 80. Kemudian Gen Y, ya generasi Y, millennials itu bisa disebut Gen Y, itu tahun 81 sampai 94 lahirnya. Atau generasi Z mungkin seperti kalian ini yang disebut digital native, lahirnya 95 sampai ya mungkin 2020 atau bisa juga mungkin selanjutnya. Ini masih ada yang mengatakan selanjutnya ada generasi alpha dan seterusnya, tapi kita akan lebih fokus ke 5 generasi ini aja dulu yang lebih terkenal begitu ya. Nah, kalau yang tradisionalis itu karena itu zaman perang gitu ya, maka gayanya memang lebih bertahan hidup dan sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri ininya, ciri-cirinya gitu. Tapi yang jelas ya mereka ini orang yang karena zaman perang ya teman-teman ya, bayarnya pasti waktu itu belum memungkinkan cashless, semua pakai uang cash dan rajin nabung. Terus gaya kepemimpinannya hierarki bertingkat, kepemimpinan itu bertingkat gitu, ada otoritasnya gitu ya. Jadi ya cenderung lebih otoriter biasanya seperti itu. Kemudian ada yang generasi di bawahnya itu baby boomers. Pada waktu itu terjadi perang saudara juga sexual revolution karena jumlah penduduknya banyak berkurang di negara-negara yang terlibat perang dunia kedua ini, sehingga akhirnya waktu itu ada gerakan ayo buat anak sebanyak-banyaknya, jadi sexual revolution. Berarti waktu itu boleh dibilang ya seks itu merajalela pada waktu tahun-tahun itu gitu ya. Dan ciri-ciri lain teman-teman bisa baca sendiri begitu. Gaya kepemimpinannya ini kolegial gitu ya, berarti lebih kolega itu kan jumlah besar, jadi nggak diotoriter oleh satu orang, tapi lebih bersama-sama begitu. Kemudian juga ini suka utang ya, kayak mungkin karena kehidupan waktu itu sexual revolution, jadi hidupnya lebih glamor begitu, lebih suka utang, beli sekarang bayar nanti gitu ya. Tapi juga pekerja keras yang sangat loyal terhadap perusahaan, itu baby boomers. Kemudian yang generasi X, ya ini generasi saya, ini memang masa-masa kalau di Indonesia itu setelah G30S PKI gitu ya. Nah, ini bibit entrepreneurial itu mulai muncul di generasi ini gitu ya, mulai suka yang namanya inovasi dan sebagainya. Nah, ini sangat hati-hati dalam penggunaan uang ya, teman-teman bisa lihat ini. Waktu tradisional itu rajin nabung, baby boomers ini boros ya. Ini sekarang bayar nanti, ini suka utang. Yang generasi X kembali hemat gitu ya, hati-hati menggunakan uang, konservatif, pandang uang, punya semangat menabung tinggi gitu ya. Terus juga menekankan kompetensi. Yang generasi Y, generasi Y itu mulai to spend lagi gitu ya, mulai cenderung boros lagi. Dia dapat uang untuk dihabiskan. Gitu juga yang generasi Z itu ya nggak tahu teman-teman merasa boros nggak seperti itu. Nah bedanya kalau yang generasi Y ini memang cenderung boros, dan waktu itu baru awal-awal ya mereka kenal digital, itu sudah mulai jadi generasi digital, tapi belum sekuat yang generasi Z. Yang generasi Z ini dia bisa menghasilkan uang sendiri sejak kecil. Kalau yang generasi Y ini masih belum terlalu. Nah generasi Z sudah lebih bisa menghasilkan uang sejak kecil, jadi YouTuber atau yang lainnya, Telegram dan sebagainya, sehingga mereka lebih merasa easy money gitu ya, dapat uang tuh gampang, jadi mengeluarkan juga lebih gampang. Ya teman-teman bisa bayangkan ya, kalau satu bisnis keluarga tuh ada kakeknya yang tradisionalis, kemudian mungkin ada anaknya yang generasi X, kemudian siap lagi menurunkan ke generasi Z, itu bedanya kira-kira seperti apa gitu ya, terjadi gapnya seperti apa, karakteristiknya membuat bisa munculkan konflik seperti apa. Nah itu nanti teman-teman bisa bahas di dalam kasus teman-teman, gap generationnya kira-kira seperti apa.
Hal lain yang ingin saya jelaskan itu terkait psychological ownership atau kepemilikan psikologis khususnya untuk suksesor. Suksesor itu istilah untuk penerus bisnis dalam bisnis keluarga. Jadi anaknya atau cucunya ya yang akan meneruskan bisnis. Nah, kenapa saya pakai teorinya psychological ownership atau kepemilikan psikologis? Nah, ini coba lihat gambarnya ya. Misalnya ada omset bisnis yang turun gitu ya. Kira-kira responnya kita akan berespon sebagai owner atau sebagai employee gitu ya. Nah, kita lihat seperti ini. Ketika ada bisnis yang omsetnya turun, kemudian langsung mengadakan meeting, langsung bekerja sampai malam sampai ngantuk-ngantuk. Ini kira-kira yang lebih banyak seperti ini nih ownernya atau karyawannya, employee-nya. Iya, mayoritas pasti owner. Karena mereka yang stres nih. Omsetnya turun, mereka yang rugi. Sedangkan yang employee yang nggak entrepreneurial tentunya ya, yang biasa-biasa, itu cuek amat gitu. Omset bisnis mau turun mau enggak gitu, yang penting gaji saya masih jalan, gaji rutinitas per bulan saya masih lancar, pusing amat gitu. Bosnya udah bingung meeting sampai malam, karyawannya tetap santai, tiduran, malah ketawa ketiwi, nolak pekerjaan dan sebagainya, malah ninggalin kantor gitu ya, hengkang kemana-mana gitu. Nah, ini membedakan mana yang owner, mana yang employee. Nah, kita berharap employee yang di sini pun, karyawan di sini pun, itu punya spirit ownership, psychological, bukan secara fisik, bukan owner memang, tapi secara psikologis itu owner, itu employee. Nah, apalagi dalam konteks ini, family business, bisnis keluarga. Bagaimana dalam bisnis keluarga? Dalam keluarga saja bisa terjadi. Ibu itu, mamah itu marah-marah masuk ke kamar anaknya karena terbengkelai di mana ini barang semrawut, anaknya nggak benahin barangnya, nggak noto pakaiannya, malah mainan sendiri dengan gadgetnya. Gitu. Mamanya ngomel-ngomel, ini mau dibersihin dan sebagainya. Mamanya ngomel-ngomel ya. Teman-teman mungkin pernah ngalamin seperti itu ya. Nah itu kira-kira seperti apa itu? Kira-kira ikut menempati rumah, tapi males ikut bersihin rumah, gitu ya. Jadi kayak tadi kan, kayak employee tadi, santai-santai, yang penting aku terima gaji bulanan, gitu ya. Yang stres yang ownernya. Nah kira-kira kan gitu. Mamah itu sudah merasa sebagai pemilik rumah, ikut bersihin rumah. Anaknya cuma menikmati rumah, tidak ikut bersih-bersih, gitu ya. Nah, ini disuruh bersihkan sama mamanya, malah nolak sekalian. Enggak, aku enggak mau. Padahal ikut menikmati rumahnya, tapi enggak mau bersihkan. Itu kan contoh tidak memiliki kepemilikan psikologis. Walaupun anak kandung. Ya. Nah, apalagi di dalam bisnis keluarga. Mungkin pernah lihat film ini ya, teman-teman. Ini bisa terjadi kondisi seperti ini ketika orang tua dan anak itu konflik. Karena anaknya nggak mau melanjutkan bisnis keluarga. Karena dia tidak merasa ikut memiliki secara psikologis. Ya. Nah, apa itu kepemilikan psikologis? Adalah perasaan individu bahwa dirinya merupakan bagian dari instansi atau perusahaan tempatnya bekerja dan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan, melindungi dan meningkatkannya. Jadi perasaan dirinya ini bagian, ya, ikut tanda petik, ikut memiliki, walaupun itu hanya secara psikologis. Ciri-cirinya orang yang memiliki kepemilikan psikologis atau psychological ownership itu nggak sulit untuk mengatakan mine, itu kepunyaanku, mine. Jadi ketika mengatakan itu perusahaanku, itu kampusku, itu sekolahku, lah itu sudah memiliki kepemilikan psikologis. Tapi ketika kita ngomong ya perusahaan X gitu, walaupun dia kerja di situ, tapi dia nggak nyaman itu ketika mengatakan perusahaanku. Wah itu kalau menurut ini AV Avolio dan sebagainya ini yang tokoh-tokohnya psikologis itu berarti rasa memilikinya masih kurang. Nah sekarang dalam konteks bisnis keluarga itu juga diperlukan ya, ada jurnalnya yang meneliti bahwa psychological ownership itu pada family firm successor ini penting ya untuk dikembangkan. Jangan sampai nanti penerus bisnis keluarga itu tidak memiliki rasa kepemilikan psikologis. Bahkan bisa jadi karyawan senior ayahnya itu lebih memiliki kepemilikan psikologis yang lebih kuat daripada anak kandungnya sendiri. Itu bahaya. Ya. Nah, kepemilikan psikologis ini penting karena itu akan berdampak pada komitmen kerja. Orang yang memiliki rasa memiliki psikologisnya kuat, itu dia komit terhadap pekerjaannya dan akhirnya akan intensi, niat untuk bergabung dengan family business, bisnis keluarga. Ada 4 dimensi kepemilikan psikologis teman-teman, yaitu self-efficacy, accountability, sense of belongingness, dan self-identity. Kita bahas
satu persatu. Pertama, self-efficacy, yaitu rasa mampu, rasa yakin untuk melakukan pekerjaan mencapai target tertentu dengan sukses dalam area family business. Jadi apakah seorang suksesor, seorang anak merasa mampu, merasa yakin bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan dipercayakan kepada dia sebagai pimpinan perusahaan yang selanjutnya, itu disebut self-efficacy, keyakinannya dalam konteks ini, bisnis keluarga. Nah, ada 4 sumbernya, tetapi kita akan bahas 3 saja di sini yang bisa memperkuat self-efficacy sebagai suksesor. Pertama adalah vicarious experience. Yang lebih lanjut, teman-teman belajar teorinya Bandura, kan ini teorinya Albert Bandura ya, self-efficacy. Vicarious experience yaitu pengalaman dari vicarious itu orang lain ya, pengalaman kesuksesan dari orang lain itu bisa menjadi contoh bagi diri seseorang. Kalau orang lain bisa, aku juga bisa, gitu ya. Nah, yang bisa dicontoh di sini tentu adalah orang tuanya sebagai role model, sebagai business owner yang bisa jadi role model yang baik, ya, business owner yang sukses. Karena itu orang tua perlu tunjukkan pada anak bagaimana cara mengelola dan mengembangkan bisnis. Jangan orang tua itu tidak mau menjadi model, gitu ya. Anaknya lihat papanya kerja sebenarnya, udah kamu maju, kamu di dalam aja, jangan ganggu papa, kamu main aja di dalam. Sejak kecil anaknya dipisahkan ketika lihat papanya kerja, dia suruh main sendiri sama babysitternya, sama pembantunya, karena papanya nggak mau diganggu. Tanpa disadari, ayah-ayah yang seperti ini tidak menjadi role model bagi anaknya dalam bisnis. Sehingga anaknya menjadi, ya mana aku tahu aku bisa sukses apa enggak, aku nggak pernah tahu papaku bisnisnya kayak apa. Nah, ini bisa jadi masalah, begitu ya teman-teman. Jadi biarkan anak-anak tuh melihat sosok seorang ayah yang jadi business owner tuh sebagai role model, ya, pengusaha-pengusaha yang sukses yang berhasil menurunkan ke anaknya. Biasanya sejak kecil tuh biasa menjadikan dirinya role model yang dilihat oleh anak-anaknya, role model yang baik. Kemudian mastery experience yang kedua sumbernya ini, seorang suksesor, penerus bisnis itu akan merasa punya efikasi, keyakinan kalau dia sendiri diberi pengalaman sukses sebelumnya. Jadi beri kesempatan kepada anak-anak yang akan teruskan bisnis ini untuk mengelola bisnis-bisnis kecil, gitu ya, yang nggak usah langsung besar, supaya punya pengalaman sukses dulu. Kalau dia sudah semakin sukses, maka efikasinya akan semakin kuat. Selain itu juga beri social support, ya, kalau anak itu merasa kurang kompeten, ya beri dukungan sosial, disekolahkan, studi lanjut, kasih kursus dan sebagainya. Beri dukungan sosial juga dihargai, ya, juga termasuk emosional, ya, sumber yang nggak tertulis ini, emosional yang positif, kemudian dimotivasi dan sebagainya. Itu akan meningkatkan efikasi, keyakinan dari penerus bisnis melanjutkan bisnis. Hal yang kedua, teman-teman, dari kepentingan psikologis atau psychological ownership adalah accountability, yaitu sebuah rasa tanggung jawab atas diri sendiri dan harapan orang lain atau karyawan-karyawan juga akan bertanggung jawab terhadap family business. Jadi dia ingin nggak cuma dirinya, dia orang yang punya accountability itu dia merasa dia sendiri bertanggung jawab, dia juga ingin orang lain, dalam ini karyawan-karyawannya juga bertanggung jawab terhadap family business. Nah, kalau seorang anak yang akan melanjutkan bisnis sudah punya rasa seperti ini, accountability, itu keren, itu bagus. Problemnya ada yang nggak punya, teman-teman. Ada yang nggak punya. Dia nggak peduli gitu. Papanya, wah kacau, berantakan, ini ngurusin bisnisnya, lagi terancam, kolaps dan sebagainya. Dia cuek aja. Dia tetap foya-foya pakai duit papahnya gitu. Dia nggak peduli, nggak ada rasa tanggung jawab. Bahkan dia lihat ada karyawannya papahnya santai-santai di jam kerja, keluyuran di jam kerja gitu ya. Kalau orang yang punya accountability, anak ya, ini anak dari pemilik bisnis, lihat karyawannya papahnya di jam kerja nggak kerja, malah jalan-jalan. Nah, anaknya kalau sudah cukup dewasa kan harusnya negur, loh kamu kok nggak kerja? Kamu kan karyawannya papaku. Enggak, ada yang enggak, teman-teman. Malah sebaliknya, malah sekalian ngobrol sama karyawannya, yuk jalan-jalan sekalian. Nah, ini kan repot kalau anaknya nih bukan punya tanggung jawab, malah ikut keluyuran sama karyawannya. Ini repot ya, teman-teman. Nah, untuk itu supaya punya accountability, ya, penerus bisnis nih punya accountability, maka ini ada 2 cara untuk meningkatkannya pada suksesor. Ya, pertama, mulai ikut libatkan dalam proses-proses pengambilan baik dalam keluarga maupun bisnis. Minimal pendapat anak itu ikut dipertimbangkan. Teman-teman, yang membuat seorang tidak ikut merasa bertanggung jawab, accountable, itu salah satunya karena merasa, aku loh tidak pernah ikut ambil keputusan. Aku loh tidak pernah ikut ditanya
aku tidak pernah dimintai pendapat. Sekarang waktu papa punya masalah, kenapa kok aku harus ikut-ikutan ngurusin bisnisnya papaku? Yang dulu suruh rekrut om itu siapa? Yang dulu suruh buka bisnis di sana siapa? Aku loh nggak pernah ditanya. Papa buka-buka sendiri rekrut itu. Sekarang punya masalah, kenapa aku suruh bantu menyelesaikan? Sorry ya, aku nggak ikut-ikutan. Nah, jawaban seperti itu loh teman-teman. Itu yang sering terjadi karena orang merasa, aku dulu nggak ikut dilibatkan, kok sekarang disuruh ikut tanggung jawabnya. Ya nggak mau. Karena itu, sebaiknya pemilik bisnis itu sejak awal libatkan anak-anak. Ya tentu kalau masih anak-anak nggak mungkin dilibatkan tanggung jawab yang besar, itu nggak mungkin. Tapi paling nggak ditanya pendapat. Bukan pendapat bisnis, pendapat keluarga yang paling sederhana. Kan ini kan bisnis keluarga. Liburan mau kemana, jalan-jalannya. Tanya pendapat anak-anak. Jangan apa-apa papahnya otoriter nentuin sendiri. Nah ini membuat anak-anak tidak punya accountability, tidak punya rasa tanggung jawab untuk memilih. Dan coba mulai diberi tanggung jawab, dipercaya, dimintai pertanggungjawaban, mulai dari skala yang kecil dulu, semakin lama semakin besar. Ya dikasih bisnis yang kecil, ditanya tanggung jawabnya gimana, berhasil enggak ngelolanya, untung berapa, rugi berapa gitu ya. Kalau rugi ya sudah, konsekuensinya dipotong dari uang sakunya dia atau apa, tapi tetap jangan memberi hukuman yang terlalu berat. Kalaupun rugi ada konsekuensi yang wajar, asal wajar ya, tetap harus diberi social support. Nah di situ anak akan muncul yang namanya accountability. Yang ketiga, sense of belongingness, teman-teman. Nah ini mungkin kadang beberapa orang menanyakan, apa bedanya psychological ownership dengan sense of belongingness atau sense of belonging, kalau bisa begitu. Nah, sense of belongingness dalam hal ini ternyata merupakan bagian dari psychological ownership. Yaitu merasa jadi bagian dari suatu family business, merasa nyaman dalam lingkungan bekerjanya di family sebagai second home, rumah kedua, sehingga dapat menghasilkan performa kerja yang optimal. Ya, di sini seorang anak yang akan meneruskan bisnis ayahnya itu harus merasa nyaman di tempat bisnisnya, itu dia merasa second home, homey, gitu ya, harus homey. Nah, untuk cara meningkatkannya, maka keluarga harus berperan dalam keluarga yang berperan dalam bisnis harus merasa tadi homey di tempat kerja. Itu nggak mudah, Karyawan itu masih bisa dibuat tanda petik merasa homey di tempat kerjanya. Kenapa? Karena karyawan cuma tahu bosnya di tempat kerja. Perusahaan-perusahaan yang besar seperti Google itu sudah berusaha membuat tempat kerjanya senyaman mungkin. Kalian bisa lihat di YouTube ya, kantornya Google itu sedemikian nyaman, tempat duduknya kayak di sofa, ada fasilitas-fasilitas rekreasi sarana untuk sport, olahraga, rileks yang sangat menyenangkan. Boleh ke kantor bawa hewan piaraan, bawa anjing, bawa kucing itu boleh pakai sandal, dibuat sehomi mungkin, senyaman mungkin. Itu bisa karena apa? Karyawan. Sekarang pertanyaan teman-teman, ini bisnis keluarga, ini anak bukan karyawan. Sehingga kalaupun papahnya berusaha membuat kantornya sehomi mungkin, bagi anak nggak semudah itu. Karena ini, bangun suasana psikologis homey, itu baik di rumah maupun di kantor, itu harus sama. Karena anak merasakan kedua suasana tersebut dan saling berdampak. Karyawan cuma merasakan dampak di kantor, nggak tahu di rumah, di keluarganya bosnya, karyawan nggak ikut campur. Anak nggak bisa, anak tahu dua-duanya. Orang tua berusaha bangun sehomi mungkin di kantor, ya, tapi di rumah anak ini lihat papahnya ini suka mukulin mamahnya, selingkuh, ngelakukan hal-hal yang menyebalkan dalam keluarga, keras terhadap adik-adiknya, terhadap anak-anak yang lain, anak itu tetap merasa nggak homey. Homey itu harus dua-duanya, oke? Ya di rumah, ya di keluarga. Kalau enggak ya dia nggak merasa, belongingness-nya nggak muncul. Atau ya belongingness-nya ya cuma tadi attachment-nya ini apa? Kohesinya itu ya kohesi pada bisnisnya, nggak bisa kohesi terhadap keluarganya. Sehingga kalau ada apa-apa itu gampang terjadi konflik, bahkan mungkin terpecah. Ya. Kemudian mengelola relasi yang harmonis baik di rumah maupun di kantor, tadi saya jelaskan, libatkan anak dalam suasana keluarga di kantor sehingga lebih dapat diterima dengan karyawan-karyawan terutama yang lebih senior tadi, supaya karyawan senior nggak merasa ini siapa sih anak baru kok mau ngatur-ngatur. Ini dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di kantor, biasanya kan ada acara keakraban di kantor, keluargaan di perusahaan, itu kalau perlu ajak keluarga termasuk keluarga dari pimpinan ini supaya mereka sudah saling kenal sejak awal.
Nah, ini untuk membangun sense of belonging. Kemudian yang keempat adalah self identity, yaitu merasa family business-nya ini sudah jadi bagian dari nilai dan identitas dirinya sehingga tidak mudah dipisahkan. Wah, luar biasa teman-teman ya, kalau seorang karyawan sampai merasa aku kerja di tempat X ini, perusahaan X ini sudah jadi bagian dari separuh identitasku, luar biasa. Itu akan loyal sekali. Itu juga successor bisnis, penerus bisnis itu kalau dia merasa bisnisnya papahku itu sudah bagian dari identitas diriku, itu luar biasa. Maka itu cara membangunnya teman-teman, bangun identitas status perusahaan bisnis yang baik dan membanggakan bagi anak. Nah, anak akan malu punya identitas kalau perusahaan papahnya ini terlibat di dalam korupsi, kemudian diberitakan di media-media massa. Anak malu, nggak akan ngakuin itu. Oh enggak, aku enggak. Langsung dia menyangkal, langsung dia menyangkal, saya enggak kerja di situ. Saya bukan anaknya bapak itu. Malu, karena ini bisnisnya namanya jadi jelek gitu ya. Jadi perlu bangun identitas brand yang baik untuk membanggakan anak. Libatkan anak dalam proses pengembangan identitas status perusahaan bisnis tersebut sehingga anak merasa sebagai bagian dari kehidupan keluarga. Gunakan nama keluarga di belakang itu juga mengikat. Kalaupun sempat terjadi masalah, ya bangun rasa kepercayaan pada anak itu sejak kecil. Misalnya dia mengatakan, pokoknya kamu percaya nak, kamu bandingin ini ya sama perusahaan-perusahaan yang di samping-samping kompetitornya papa ini. Walaupun papa ini mungkin nggak sebesar yang lain, tapi papa ini tetap jujur. Nah, ketika anak itu sudah melihat papahnya nih jujur, itu akan menjadi identitas bahwa aku nih bekerja sama papah yang jujur, perusahaannya jujur. Sekalipun nanti ada masalah-masalah hukum, dia tetap tahu bahwa papahnya itu pasti yang benar. Kalau ada masalah hukum, jangan-jangan papahnya itu difitnah. Dan dia akan tetap memiliki identitas keluarga yang baik. Selain jadi juga punya nama belakang yang sama. Kemudian libatkan anak sejak kecil dalam budaya organisasi ya, budaya itu sudah seragam perusahaan, anaknya juga disuruh ikut gitu ya. Mungkin kalau masih kecil ya nggak ikut seragam perusahaannya, tapi mungkin kalau ada tadi acara piknik bersama atau acara keluargaan, mungkin karena pakai seragam itu dia anaknya suruh ikut. Tapi kalau anaknya mulai dewasa nggak apa-apa suruh pakai seragam perusahaan. Terus kan kalau di dalam perusahaan itu juga ada mars, ada himne, kredo perusahaan, suruh ikut. Perayaan-perayaan dalam perusahaan juga ikut. Jadi anak itu terlibat di dalam budaya organisasi bisnis perusahaannya. Terus terima potensi anak itu apa adanya, teman-teman, kembangkan seoptimal mungkin sehingga anak menjadi diri sendiri namun dapat berkontribusi bagi perusahaan. Seringnya anak itu nggak mau bergabung dalam bisnis keluarga karena merasa passionku nggak sama bisnisnya papa. Nah itu coba didialogkan, terbuka, sehingga akhirnya ada peluang bisa kerjasama ya. Contohnya yang saya tahu itu di taksi Bluebird, saya pernah baca beritanya, itu anak dari taksi Bluebird itu profesinya dokter, dia betul-betul ingin bekerja sebagai dokter, tapi ayahnya ini kemudian terbuka, dia tetap anaknya boleh jadi dokter, mengurus asuransi dari taksi Bluebird. Nah ini kan berarti memungkinkan untuk anak tetap punya identitas, baik identitas sebagai family business di taksi Bluebird maupun sebagai dirinya sendiri dengan passionnya sebagai dokter. Itu bisa win-win, bisa sama-sama menang. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat seluruh materi dari bisnis keluarga ini. Terima kasih.